kenapa impor pangan tuh kayak setiap tahun kita selalu dengar gitu, impor lagi, terus orang-orang marah lagi, itu kenapa sih, Ray? Bener sih Mal. Jadi emang kalau kita lihat datanya nih ya, berdasarkan hasil pantauan media sosial, media online, daring nih. Jadi kalau kita lihat emang untuk polemik impor nih, terutama impor beras kemarin tuh mulai tinggi. Itu tuh sebenarnya biasanya tiap tahun itu menjelang Lebaran. Karena Lebaran itu biasanya pasokannya butuh banyak, orang-orang butuh ngeluarin uang untuk beli beras untuk mereka makan, dan juga nanti menjelang hari raya itu akan lebih banyak lagi kebutuhan berasnya, sehingga jadi pasokan di pasar itu dibutuhkan. Nah, jadi ketika itu harus impor. Tapi nih kalau kita lihat datanya di tahun ini 2021, kita bisa lihat dari bulan Januari sampai bulan Maret, awal bulan Maret itu sama sekali nggak ada, ataupun mungkin cuma sedikit kali ya ngomongin Landai tentang, banget gitu ya, Ray? landai banget ngomongin impor beras, sangat-sangat dikit. Nah, tapi itu semua berubah ketika tanggal 4 Maret, di mana ada ratas dari Kemenko Perekonomian yang membahas tentang rencana impor beras. Baru rencana nih Mal padahal. Iya. Nah, habis itu baru deh perguliran dari isu impor beras ini semakin tinggi karena ada banyak penolakan. Bahkan penolakan itu dari juga Kementerian Pertanian maupun dari Bulog. Nah, isu ini baru reda ketika di tanggal 26 Maret, di mana Presiden akhirnya melakukan pernyataan bahwa Indonesia tidak akan melakukan impor beras sampai Juni 2021. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa banyak penolakan juga? Karena selain bertepatan dengan puasa dan Lebaran, bulan Maret dan April itu waktunya di mana para petani melakukan panen raya. Oke. Nah, jadi untuk tahun ini khusus terkena double combo. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat tiap tahunnya hanya karena Lebaran, ini ditambahin karena menjelang panen raya. Jadi tidak hanya elemen-elemen mungkin dari elit-elit politik, tetapi juga sampai petani turut menolak impor tersebut karena diduga akan membahayakan ataupun mendistorsi pasar di beras di pasaran. Tapi kan itu momentum tahun ini aja kan ya, Ray? Betul. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya tuh selalu berulang. Pasti bukan cuman momentum karena lebarannya bertepatan sama panen raya kan, itu kan baru tahun ini. Iya. Dari yang kita kumpulin juga data-datanya, katanya kan emang ada penyebab-penyebab struktural tuh ya, Ray. Iya, Itu iya. berarti bener ya terjadi di lapangan? Iya, itu sih kayak benar terjadi di lapangan Mal. Mungkin kalau secara struktural, tadi kan secara momentum pemberitaan di media daring ya. Mungkin kalau misalnya secara struktural bisa boleh jelasin nggak Mal? Kayaknya tadi lu sudah nyebutin tuh ada secara struktural tuh apa aja sih rinciannya? Tadi sih berdasarkan bahasan kita waktu itu ya, yang pertama pasti data-data yang ada itu nggak kredibel, karena kan harusnya mereka semua datanya sama tuh, Kementerian, BPS, Kemenko, itu kenapa mereka bisa berpendapat yang beda gitu? Apakah datanya berangkat dari data yang beda atau gimana? Terus juga yang kedua ada masalah di tata niaganya. Tata niaganya kan dari beras itu bukan cuma beras kan, dalam bahasa Indonesia ada gabah, kemudian ada padi, ada gabah, ada beras, sampai nasi. Nah di situ mereka punya aktor-aktornya sendiri. Ada petani, ada pedagang, penggilingan, kemudian baru sampai ke konsumen gitu. Di situ juga ada yang ada tokoh-tokoh yang belum bisa dikendalikan oleh struktur pasarnya. Jadi struktur pasarnya masih sangat bebas gitu. Yang ketiga paling kita kan sering dengar Bulog gitu ya, Ray. Iya. Tapi kayak awalnya sebelum kita cari gitu, Bulog itu kita pikir kayak wah dia menguasai pasar beras banget nih, 90%, 100% gitu. Iya. Ternyata pangsa pasar Bulog dikit juga kan ya, Ray? Cuma 10%. Cuma 10% malah, itu kacau sih, kayak dikit sekali tuh ya dibandingin seluruhan pasarnya. Jadi kayak kita juga kaget-kaget juga begitu mencari tentang info-info ini gitu. Mungkin kita bisa ngejelasin lebih jelas gitu, Ray, dimulai dari kredibilitas data. Oh ya, yang pertama kali kita coba beralih ke kredibilitas data ini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan datanya nih ya,
dari tahun 1983 sampai tahun 2020 ya, mungkin 2020-nya angkanya sementara. Angkanya tuh untuk produksi justru meningkat terus. Oke. Produksi meningkat terus, bahkan produksi ini sangat melebihi konsumsinya, terutama ketika di zaman Orde Baru, yaitu di Repelita 4 dan Repelita 5. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat juga di sini sebenarnya nggak jauh-jauh amat antara kebutuhan beras di dalam negeri yang bisa dihasilkan dari produksinya maupun dari konsumsi dalam negerinya. Jadi sebenarnya kalau menurut data yang kita punya ini dari FAO ini menunjukkan tidak ada gap yang terlalu tinggi antara produksi dan juga konsumsi. Tapi mungkin tadi yang sudah lu bilang tadi sih, Mal, karena ketika membicarakan produksi itu biasanya pemerintahan atau lembaga yang bertanggung jawab itu ada di Kementerian Pertanian. Oke. Nah, karena Kementerian Pertanian ini bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas hasil tani di Indonesia. Jadi untuk produksi biasanya Kementerian Pertanian yang megang. Tetapi juga sebenarnya ada BPS yang memegangnya. Iya. BPS juga memegang, tapi itu dari gabah, ya kan, dari gabah. Lalu bisa berubah nanti. Agak pelik ya tuh Agak datanya. pelik ya, jadi dari gabah nanti berubah lagi jadi beras. Nanti beras ini baru berubah lagi jadi konsumsi, jadi nasi. Nah itu yang rada berbeda. Untuk dari gabah itu ada BPS, nasi juga ada BPS dikonsumsi. Nah jadi kemarin itu sempat ada keberhenti kalau misalnya ngitung jumlah beras produksi dan konsumsinya. Bahkan di tahun 2018 pun waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin sendiri inisiatif untuk membenahi pendataan beras di Indonesia. Tetapi memang di saat itu baru dimulai. Jadi sampai saat ini pun kita sepertinya belum punya data beras yang memang kredibel antara satu lembaga instansi dengan lembaga lainnya. Jadi reliabilitas datanya pun juga kita masih mempertanyakan. Seperti itu. Apalagi kita di luar ya, Ray. Pasti ini lo juga effort kan untuk ngumpulin datanya? Betul. Ini pun kita ngambil datanya dari FAO karena kalau kita ngambil dari data Kementan dan BPS sendiri pun tidak ada yang sampai ke belakang, jauh ke belakang sampai tahun 80-an itu jarang banget. Dan itu tadi BPS pun sempat berhenti untuk mencatatkan kalau tidak salah produksi atau konsumsi berasnya di Indonesia. Oke, jadi organisasi internasional lebih lengkap daripada organisasi kita. Iya, gitu betul. Ya? Kurang lebih seperti itu sih, Pak.